Hey guys, setelah sebelumnya kita disibukkan dengan berita hingga teori di dunia per-Marvelan, rasanya sangat ganjal kalau kita tidak membahas update-update terbaru dari dunia DC. Memang film-film DC sendiri sedikit bungkam perilisannya karena COVID-19 yang belum jelas berakhirnya. Sebenarnya ada banyak sekali film-film hingga series DC keren yang akan berdatangan guys. Salah satunya ada The Batman Robert Pattinson, The Flash, Aquaman 2, Black Adam, Shazam 2, dan yang paling dekat untuk dirilis tentu saja ada Suicide Squad-nya James Gunn. Kemudian untuk series yang lagi the list kalian ikutin sekarang ada Superman and Lois, dan juga terakhir ada film versi animasi terbaru yang rekomendasi untuk kalian tonton, tentu saja Batman The Long Halloween Part 1. Tapi kali ini kita akan update film DC yang masih melakukan proses syuting dan sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Film itu tentu saja The Flash. Nah, sejauh ini ada banyak sekali foto-foto paparazzi yang berhasil menangkap beberapa adegan syuting dari film tersebut. Dan dari beberapa foto itu justru membocorkan hal-hal yang juga sangat besar guys. Sejauh ini sutradara film dari The Flash yaitu Andy Muschietti terus menggoda penggemar dengan membocorkan beberapa foto lokasi syuting dari film solo The Flash. Salah satunya seperti foto kursi dari dua Bruce Wayne dan juga teaser logo The Flash hingga kostum dari Supergirl. Memang sejauh ini film yang paling dekat hubungannya dengan Justice League hanyalah The Flash ini guys. Masih diperankan oleh Ezra Miller sebagai Barry Allen, dipastikan kalau film pertama dari The Flash Ezra Miller ini langsung membawa kita ke momen flashpoint-nya The Flash. Buat kalian yang sudah mengikuti series The Flash sejak lama atau bahkan nonton film The Flash versi edisi Animated Movie Universe, pasti sudah sangat sering melihat The Flash melakukan flashpoint. Karakter The Flash di komik hingga filmnya memang sering kali menjadi tokoh kunci dalam menyelamatkan dunia DC. Bahkan di film-film animasinya saja sudah berapa kali The Flash berperan besar. Yang terbaru dan juga epic tentu saja ada di film Justice League Dark Apokolips Wars. Di mana di film itu, The Flash menjadi harapan satu-satunya menyelamatkan dunia yang hancur akibat ulah dari Darkseid. Dan di sana, The Flash melakukan flashpoint lalu membuat dunia normal kembali. Tidak sebatas itu, di Zack Snyder Justice League sendiri akhirnya kita diperlihatkan bagaimana kekuatan sebenarnya dari seorang The Flash. Meskipun kalian sudah biasa melihat flashpoint The Flash, dan juga sebenarnya kisah Barry Allen ini tidak jauh-jauh dari perjuangan menyelamatkan ibunya di masa lalu, seperti yang terjadi di film animasi Justice League The Flashpoint Paradox. Tapi di versi The Flash movie yang akan datang, sutradara menjanjikan flashpoint yang sangat berbeda dan juga menakjubkan ke para penggemar. Bahkan rumor yang kencang beredar sekarang, selain adanya Bruce Wayne dari dua generasi hingga Supergirl, kemungkinan akan hadir juga cameo dari superhero DC lainnya seperti Aquaman, Wonder Woman, hingga ke Cyborg. Memang harus sih karakter ini muncul, berhubung kalau kalian membaca komik ataupun film-film terdahulu, hero DC lainnya ini sangat penting dalam peristiwa flashpoint-nya The Flash. Bagaimana fans tidak antusias dengan kehadiran film The Flash ini di DCU? Karena kemungkinan besar, film The Flash akan menjadi jembatan multiverse yang sesungguhnya di DC. Sudah saatnya multiverse juga dihadirkan di DC. Apalagi sebenarnya multiverse memang lebih sering kita lihat di DC. Sosok Darkseid sendiri sudah hadir di DCU, meskipun memang masih belum jelas apakah peristiwa film Zack Snyder ini terkoneksi langsung dengan timeline utama. Tapi langkah DC dan juga Warner Bros membuatkan film solo The Flash jelas menjadi langkah mereka untuk perlahan-lahan memperkenalkan multiverse lebih besar lagi ke penggemar DC. Meskipun langkah besar mereka ini selalu didahului oleh Marvel, tapi sebenarnya dari versi komik DC memang lebih matang dalam mengeksplor bagaimana itu multiverse. Namun sekali lagi memang di versi live action pergerakan mereka sedikit terlambat dibandingkan versi animasinya. Tapi meskipun kita sedikit kecewa dengan hadirnya The Flash movie ini memberikan sebuah harapan baru kepada kita semua, dan juga kita berharap sutradara dan juga timnya memberikan sajian yang spektakuler seperti The Flash versi komiknya. The Flash Ezra Miller masih membawa karakter lama yaitu Iris West yang ada di Justice League yang diperankan oleh Kiersey Clemons yang kabarnya sempat ingin digantikan oleh pihak Warner Bros. Namun setelah kita melihat kehadirannya di lokasi syuting, tampaknya Warner Bros mengurungkan niat itu. Apakah karena mereka sekarang mengakui timeline dari Zack Snyder? Apakah ini merupakan pertanda kalau Zack Snyder masih akan mengeksplor Justice League selanjutnya? Semoga saja. Selain itu, yang menjadi daya tarik utama dari film The Flash ini juga karena kehadiran dua Bruce Wayne sekaligus guys. Tentu saja Bruce Wayne versi Ben Affleck dan juga Bruce Wayne versi Michael Keaton yang akan hadir di film The Flash. Terkhusus untuk Batman versi Ben Affleck, memang kita sedikit ragu kalau ia ini akan tampil banyak di film The Flash.
Apalagi mengingat kalau ia ini sudah tidak terlalu berminat lagi dengan karakter Batman versi DC di luar Zack Snyder, bisa saja kehadirannya di film The Flash movie ini hanya sekedar flashback atau cameo atau bahkan bisa saja hadir dengan adegan lama yang sudah diambil oleh Joss Whedon di Project Justice League yang lalu. Atau bisa saja dibuat seperti ini, kehadiran Batman Ben Affleck sama seperti Flashpoint di dalam The Flash comic. Di mana ketika Barry Allen melakukan Flashpoint, ia bertemu dengan Thomas Wayne, ayah dari Bruce Wayne, dan kemudian The Flash ke masa kini membawa sepucuk surat titipan ayahnya ke Bruce Wayne. Dan ketika membaca surat itu, Bruce Wayne langsung menangis. Hanya itu sajalah kehadiran karakter Batman di peristiwa Flashpoint itu. Nah, bisa jadi keterlibatan Ben Affleck di film The Flash movie ini hanya sebatas itu saja. Mengapa kita mencurigai kalau Batman Ben Affleck hanya sedikit hadir di filmnya nanti? Karena memang berita kemunculan Batman Michael Keaton lebih besar dari Batman Ben Affleck. Justru, Batman yang lebih banyak muncul nanti di filmnya tentu saja Bruce Wayne versi Michael Keaton. Ditambah lagi Michael Keaton ini sudah melakukan proses syuting The Flash dan fotonya tentunya sudah beredar di mana-mana. Sedangkan untuk Ben Affleck tidak terlihat di lokasi syuting. Nah, hal ini semakin menambah kecurigaan kita kalau Ben Affleck hanya muncul sebentar saja. Kehadiran Batman Michael Keaton versi 1989 di film The Flash masa kini jelas berita paling heboh di film ini guys. Kita tahu sendiri kalau Michael Keaton sudah lama tidak memerankan Bruce Wayne lagi. Terhitung ia ini sudah tidak menggunakan jubah lagi sejak Batman Return pada tahun 1992. Nah, tiba-tiba dia muncul lagi di tahun 2021 ini. Dan juga sutradara Andy Muschietti di Instagramnya sudah merilis logo Batman Michael Keaton dengan bercak-bercak darah di sampingnya. Nah, di sini kita menduga kalau bercak darah ini merupakan sebuah Easter egg sifat dari Batman Keaton nantinya. Kita di sini menduga kalau Michael Keaton akan memerankan Batman versi Thomas Wayne di versi Flashpoint-nya The Flash. Batman versi ini merupakan Batman anti-hero yang sangat sadis dan tidak segan-segan membunuh penjahat di kota Gotham. Bahkan di komiknya, Batman ini hampir saja membunuh The Flash walaupun pada akhirnya setuju untuk membantu The Flash dalam misinya. Nah, di sini kita mencurigai kalau Michael Keaton tidak akan memerankan Batman versinya yang dulu, tapi memerankan ayah Bruce Wayne dari versi yang berbeda dan juga menjadi Batman yang sangat sadis. Kemungkinan besar The Flash masuk ke timeline di mana suasana di dunia itu sangat berbeda. Nah, dari timeline inilah akhirnya The Flash bekerja sama dengan Thomas Wayne, lalu Thomas Wayne menitipkan surat ke The Flash untuk diberikan ke anaknya Bruce Wayne di masa depan ataupun di timeline yang lain. Selain kehadiran dua Bruce Wayne tadi, kita juga tidak bisa melupakan begitu saja kehadiran perdana dari Supergirl masa kini yang diperankan oleh Sasha Calle. Sasha Calle sendiri adalah artis kedua yang memerankan Supergirl live action setelah sosok artis Helen Slater pada tahun 1984. Tapi memang sejauh ini Supergirl Sasha Calle ini masih belum tahu bagaimana nasibnya di DCU. Karena memang sosok Supergirl satu ini ada di Flashpoint-nya The Flash. Kemungkinan besar, The Flash berada di sebuah timeline di mana Superman-nya bukanlah laki-laki, melainkan adalah seorang perempuan. Supergirl versi Sasha Calle ini kemungkinan bukanlah saudarinya Clark Kent, melainkan memang pahlawan solo di dunianya. Jadi kalau ada yang menganggap kalau Supergirl ini nantinya akan berjuang bersama Superman Henry Cavill, tampaknya jelas masih sangat kita ragukan guys. Karena memang Supergirl yang satu ini berada di universe yang berbeda. Tapi kalau ke depan Supergirl ini akan hadir di timeline utama, jelas kita akan sangat-sangat senang. Karakter selanjutnya tentu saja ada artis Spanyol bernama Maribel Verdú yang akan berperan sebagai Nora Allen, ibu dari Barry Allen. Dari sekian deretan karakter keren tadi, kehadiran Nora Allen jelas yang paling penting dalam film The Flash. Mengapa seperti itu? Karena dengan resminya karakter Nora Allen akan hadir di film ini, membuat alur cerita dari film ini semakin jelas saja. Barry Allen nantinya akan melakukan Flashpoint demi menyelamatkan ibunya ini. Makanya, dia akan bertemu dengan banyak hal termasuk dengan multiverse. Masa depan Barry Allen jelas akan sangat panjang di DCU, karena memang The Flash selalu dibutuhkan di setiap kejadian besar yang mengancam alam semesta. Tidak diragukan lagi, Warner Bros dan juga DC sedang merencanakan karakter The Flash ini sebagai masa depan dari DCU yang baru. The Flash lah yang akan memperkenalkan multiverse ke penggemar DC. So, sekarang mari kita melihat sekilas beberapa foto bocoran lokasi syuting dari film The Flash. Yang pertama kita bisa melihat di gambar ini ada sosok Supergirl Sasha Calle yang sedang terbang di antara gedung-gedung. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana kerennya desain kostum Supergirl dari versi semesta lain ini. Fakta uniknya, dari berbagai Supergirl lainnya yang berambut panjang, hanya Supergirl versi inilah yang memiliki rambut pendek. Nah, dari potongan rambut ini saja, kita semakin curiga kalau ini adalah Supergirl versi yang berbeda dan juga dari alam semesta yang berbeda pula.
The Flash nantinya akan berada di semesta ini untuk mencari penjahat utama yang membunuh ibunya, atau bahkan menemukan ibunya sendiri, lalu melihat Superman versi wanita dan kemudian mereka bertemu. Supergirl tentunya akan membantu misi The Flash di semesta ini. Kemungkinan Supergirl akan muncul sebentar saja sebelum ke depan akan dibuatkan film solonya sendiri. Foto bocoran selanjutnya di sini kita melihat dengan jelas penampilan Michael Keaton dengan rambut putih dan juga wibawanya yang sangat aduhai. Sampai detik ini kita masih mencurigai kalau dia ini adalah Batman versi Thomas Wayne. Dan di filmnya nanti, Batman akan masuk ke semesta Batman ini untuk menemukan sesuatu ataupun penjahat lain yang juga bisa melakukan flashpoint seperti yang terjadi di dalam serialnya. Tapi kalaupun pada akhirnya Michael Keaton masih memerankan Bruce Wayne yang dulu, jelas ini hanya di versi semesta lain saja. Tapi di antara pesona Michael Keaton ini, kita juga begitu terpesona dengan jenis mobil yang dimilikinya. Meskipun dengan penampilan yang lawas, tapi mobil ini sangat-sangat menarik guys. Setelah kita searching di Google, mobil ini adalah jenis mobil konsep Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Dengan mobil ini, semakin menambah kesan kaya raya dari seorang Bruce Wayne. Di bocoran foto selanjutnya kita juga akhirnya melihat Barry Allen dan juga Iris West sedang berada di sebuah gedung yang tampaknya merupakan gedung pengadilan. Nah, hal ini menjadi masuk akal karena memang ayah Barry Allen ditangkap karena dituduh membunuh istrinya sendiri. Kemungkinan besar ini merupakan adegan masa kini dari The Flash dan juga awal mula ia mencurigai kalau ada yang aneh dari momen kematian ibunya Nora Allen. Nah, kecurigaan ini akhirnya membuat ia kembali ke masa lalu ke momen di mana ibunya dibunuh, lalu ia menemukan pelaku sebenarnya yang juga bisa berlari dengan sangat cepat. Nah, pengejaran ini akhirnya sampai membuat Barry Allen pergi ke multiverse. Tapi di antara foto bocoran ini, kita dibuat gagal fokus dengan cincin yang digunakan oleh Barry Allen guys. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi dan juga membaca komik ataupun series dari The Flash, cincin ini memiliki fungsi untuk menyimpan kostum dari The Flash itu sendiri. Dengan cincin ini, memudahkan dirinya membawa kostumnya kemana saja dan berubah kapan saja dibutuhkan. Selanjutnya kita juga melihat beberapa tulisan di mobil yang menunjukkan tulisan Central City yang merupakan daerahnya The Flash. Ada juga foto Wonder Woman di film pertamanya yang menandakan di momen ini Wonder Woman sudah sangat dikenal dan juga The Flash jelas terhubung langsung dengan DCU. Dan yang terakhir, di sini ada sebuah konsep art yang memperlihatkan The Flash berjuang bersama Batman Keaton dan juga Supergirl melawan sesuatu. Kemudian ada juga toko yang ditutupi oleh tanda spoiler yang kita duga ini bisa saja Batman Ben Affleck. Tapi memang belum terlalu jelas dan masih sedikit kita ragukan. Nah, bisa saja ini merupakan sosok lain yang merupakan tokoh kunci dari film The Flash. Tapi di sini kita menduga kalau nantinya Barry Allen akan bekerja sama dengan Batman dan juga Supergirl untuk mengejar villain yang membunuh ibunya Barry. Terlepas dari semua itu, The Flash adalah salah satu film wajib yang benar-benar kita tunggu kehadirannya. Oke guys, sejauh ini hanya itu update terbaru dari film The Flash. Kedepan, kita akan terus update kabar terbaru dan juga teori terbaru dari film-film DC. So, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila The Leskar mengupload video setiap harinya. Thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya.